warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran matematika, tutorial dan lain sebagainya. Pada kesempatan siang hari ini akan kita lanjutkan pembahasan materi kita kelas 8, yaitu tentang peluang atau probabilitas. Ya, namun sebelum pembahasan kita mulai, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang serta apapun, senantiasa terlindung dan terjaga dari COVID-19, dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Senantiasa saya berpesan, lakukan protokol kesehatan, tingkatkan imun kita dengan cara makan bergizi dan juga tetap semangat berolahraga. Dan tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik, kita mulai ya. Kita mulai peluang apa saja yang akan kita pelajari. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nih, menjelaskan peluang empirik dan juga peluang teoritik dari suatu kejadian dalam satu percobaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan peluang empirik dan juga teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, kemudian apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang pertama mestinya kita ingin mengetahui atau memahami apa yang dinamakan dengan peluang empirik. Apa peluang empirik itu? Kemudian yang kedua, memahami tentang peluang teoritik. Kemudian yang ketiga, membandingkan peluang empirik dari suatu percobaan dengan peluang teoritisnya atau teoritiknya. Kemudian yang berikutnya, melakukan percobaan untuk menemukan hubungan antara peluang empirik dan juga peluang teoritik. Kemudian yang terakhir, yaitu menyajikan hasil pembelajaran peluang empirik dan peluang teoritik. Baik, kita kupas satu persatu. Ya. Nah, perhatikan ini ilustrasinya, ada gambar dadu, kemudian ada gambar keping, uang logam, kemudian ada gambar kelereng, kemudian ada gambar kartu, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti media-media yang akan kita gunakan untuk belajar peluang, ya, untuk mempelajari materi peluang. Nah, perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sering mendengar ya, pernyataan-pernyataan seperti ini. Pernyataan yang pertama, peluang tim basket kita akan menang melawan SMP-SMP lain sangat besar. Ya, jadi kita punya tim basket yang besar, gitu ya, yang kuat. Nah, ini ada pernyataan, peluang tim basket kita akan menang melawan SMP-SMP lain yang sangat besar. Peluangnya sangat besar. Kemudian pernyataan yang kedua, kemungkinan hari ini tidak turun hujan. Kemudian yang berikutnya lagi, peluang Indonesia untuk mengalahkan Brasil dalam pertandingan sepak bola adalah sangat kecil. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang sering sekali muncul atau yang pernah muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus apa kaitannya pernyataan-pernyataan ini dengan pembelajaran kita? Nah, di sini ada istilah-istilah peluang. Kemudian ada istilah kemungkinan, gitu ya. Kemudian ada nilai sangat besar, ya. Kemudian juga ada nilai sangat kecil. Nah, istilah-istilah ini nanti akan kita gunakan di dalam pembelajaran terkait dengan materi peluang ini. Nah, perhatikan berikut ini. Pengertian peluang empirik. Apa sih peluang empirik itu? Perhatikan. Nah, tentang peluang empirik suatu kejadian dalam suatu percobaan. Nah, ini ada satu pertanyaan. Apakah kita atau kamu tahu tentang peluang empirik? Nah,
Nah, sebelum kita memulai pembahasan, nah perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Ya, gambar tim sepak bola Thailand dan Indonesia. Nah, berikutnya ini ada satu pertanyaan. Berapa peluang tim sepak bola Indonesia akan menang melawan Singapura? Singapura ternyata bukan Thailand. Nah, bagaimana cara mencari peluang kemenangannya? Nah, jadi ada pertanyaan, berapa peluang tim sepak bola Indonesia akan menang melawan Singapura? Setelah itu ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mencari peluang kemenangannya? Nah, cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia melawan Singapura itu disebut peluang empirik. Ya, peluang empirik. Ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, mestinya ya, kita data. Ya, kita data berapa kali pertemuannya, kemudian berapa kali Indonesia menang, kemudian berapa kali Indonesia kalah. Itu kita catat. Ya, data-data yang ada. Nah, ini untuk memahami pengertian peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, mestinya ini bisa kita buat satu simulasi. Simulasi seperti apa? Nah, ini. Pada pelemparan sebuah dadu bermata 6. Ya, kita lempar. Nah, kita lempar, kemudian hasil pelemparannya itu kita catat. Ya, kita siapkan. Ya, dadu bermata 1, mata 2, mata 3, atau permukaan mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Ini kita siapkan dulu, buat tabelnya dulu. Kemudian kita lakukan berapa kali pelemparannya. Nah, berapa kali nanti pelemparannya. Nah, ini misalkan pelemparan yang menghasilkan mata dadu 1. Kita catat hasilnya ada atau tidak. Kalau ada, kita buat satu turus 1. Kemudian mata dadu 2 bagaimana, mata dadu 3 juga bagaimana, kita catat semua hasilnya. Kemudian setelah turusnya ada, nanti kita hitung ada berapa turusnya. Ini dikatakan sebagai kemunculan. Ya, kejadian muncul mata dadu 1. Kejadian muncul mata dadu 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada banyaknya percobaan. Berapa kali pelemparan? Ya, berapa kali pelemparan? Nah, perbandingannya antara kemunculan dan banyaknya percobaan itu disebut sebagai nilai peluang. Nah, ini perhatikan, ini setelah kita buat simulasinya. Nah, kalian nanti bisa buat sendiri, ya, dibuat. Setelah itu kita catat. Nah, ini. Nah, dari simulasi, ya, kita dapat membuat satu kesimpulan. Peluang empirik, ya, peluang empirik itu tidak lain adalah perbandingan antara frekuensi, ya, frekuensi suatu kejadian, ya, terhadap percobaan yang dilakukan. Jadi perbandingan antara kemunculan, ya, kemunculan suatu kejadian dibandingkan dengan banyaknya seluruh percobaan. Nah, itu disebut sebagai peluang empirik. Saya ulangi sekali lagi, peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian, frekuensi suatu kejadian terhadap seluruh percobaan yang dilakukan. Nah, bisa dirumuskan, ya, bisa dirumuskan bahwa nilai peluang empirik itu dirumuskan sebagai NA per NS. Apa itu NP? NP adalah nilai peluang, kemudian NA adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, ya, kemudian NS adalah frekuensi seluruh kejadian. Nah, frekuensi itu bisa dikatakan sebagai banyaknya. Nah, ini rumus, ya, rumus peluang empirik, ya, rumus peluang empirik.
Ini tadi didapatkan berdasarkan simulasi ini tadi. Kalau kita buat perbandingan, maka akan kita dapatkan pengertian rumus atau pengertian peluang empirik. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contohnya. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, nah, ternyata diperoleh data Indonesia menang 12 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, ya, dari data-data yang ada ini, ya, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapa peluang tim Indonesia akan menang? Ya, jadi bertandingnya sebanyak 20 kali. Itu terdiri dari 12 kali menang, seri 6 kali, kalah 2 kali. Kalau misalkan main sekali lagi, berapa peluang Indonesia itu akan menang? Cara menyelesaikannya perhatikan. Pertandingan sepak bola dilaksanakan sebanyak 20 kali, berarti NS-nya, ya, seluruh kejadian atau seluruh percobaan tadi, itu tidak lain NS-nya adalah 20. Sedangkan tim Indonesia menang itu berapa tadi? 12 kali. Berarti NA-nya adalah 12. Nah, kemudian kalau Indonesia main sekali lagi, berarti peluang tim Indonesia akan menang tidak lain adalah peluang menang. Banyaknya harapan untuk menang adalah 12 dari 20 kali pertandingan. Berarti kita hanya tinggal bandingkan saja, 12 kita bandingkan dengan 20. Ya, kita sederhanakan hasilnya adalah 3/5. Jadi kesimpulannya, ya, jadi peluang tim Indonesia menang adalah 3/5. 3/5 ini disebut sebagai peluang empirisnya. Ya, cukup mudah ya. Nah, bagaimana kalau misalkan peluang untuk kalah? Ya, peluang untuk kalah. Nah, peluang untuk kalah ya tinggal kita ganti saja NA-nya ini menjadi 2. Ya, berarti 2/20. Berarti berapa? 1/10. Begitu seterusnya. Nah, contoh yang kedua. Nah, Dini dan Salva sedang melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam. 2 buah uang logam. Seperti tampak pada gambar. Mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini bukan berarti 4 keping tetapi 2 keping tetapi dibolak-balik. Nah, keping uang logam Rp200 itu di sisi satu itu bergambarkan Garuda, di sisi yang lain bergambarkan angka 200, bertuliskan angka 200. Kemudian keping yang kedua itu adalah keping uang logam Rp500. Ya, ini satu keping bergambarkan Garuda, kemudian satu keping lagi bertuliskan angka 500. Nah, ini dilempar, ditos bersama-sama, kemudian dicatat. Nah, ternyata ya, dilakukan berulang kali. Nah, uang logam yang ke-1 itu angka, uang logam yang kedua itu angka. Ya, kalau dibuat atau disingkat itu adalah angka-angka A, A. Kemudian kemungkinan yang berikutnya kan ya, uang logam yang pertama itu angka, maka bisa jadi uang logam yang kedua itu adalah gambar, bisa ditulis menjadi angka gambar A, G. Kemudian uang logam yang ke-1 itu memunculkan gambar, bisa jadi uang logam yang kedua itu memunculkan gambar angka. Dan yang terakhir uang logam yang pertama memunculkan gambar, demikian pula uang logam yang kedua juga memunculkan gambar, ditulis G, G. Nah, setelah dicatat ternyata hasilnya yang muncul kembar angka-angka itu sebanyak 10 kali. Kemudian yang muncul angka pada uang yang pertama dan gambar pada uang yang kedua itu sebanyak 6 kali.
Kemudian yang memunculkan gambar pada keping uang yang pertama dan angka pada keping uang yang kedua itu sebanyak 8 kali. Dan yang terakhir memunculkan ya kembar gambar baik kedua keping itu sebanyak 6 kali. Nah, berapa kali pelemparannya ini jumlahkan, sebanyak 30 kali percobaan. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya kedua buah uang logam itu sama? Kemudian peluang muncul uang logam ke satu gambar dan uang logam yang kedua adalah angka. Nah, dari sini kita bisa melihat, nah, pertanyaan yang pertama tadi, nah, muncul kedua buah uang logam itu sama berarti ya yang kembar. Bisa angka-angka, bisa juga gambar-gambar. Tetapi kalau yang kedua ini, ya, uang yang pertama harus gambar, uang yang kedua harus angka, berarti angka dan gambar. Nah, kalau yang pertama tadi angka-angka ada 10, gambar-gambar ada 6, berarti 16 kejadian. Kalau yang kedua, soal yang kedua itu harus A, G, yaitu berapa? 6. Maaf, bukan 6, tetapi gambar angka itu adalah 8. Baik, cara menyelesaikannya. Nah, ini. Yang pertama, nah setelah kita perhatikan tadi, dari tabel tadi, kita sudah mendapatkan tadi. Ya, dua keping memunculkan yang sama, permukaan yang sama. Angka-angka bisa juga gambar-gambar. Kalau angka-angka tadi ya sebanyak 10 kali, kemudian gambar-gambar sebanyak 6 kali, sehingga kalau dijumlahkan semuanya ada 16 kali, padahal seluruh percobaannya itu adalah 30, sehingga kita bisa mengatakan bahwa peluang yang ada bisa kita tuliskan NA per NS sama dengan 16/30, kita sederhanakan menjadi 8/15. Jadi peluang muncul kedua buah uang logam itu sama adalah 8/15. Sementara munculnya uang logam yang pertama adalah gambar dan yang kedua adalah angka, itu tadi ada 8 kali. Sehingga NA-nya adalah 8, NS-nya adalah tetap 30. Sehingga peluang adalah 8/30 sama dengan 4/15. Selesai. Jadi cukup mudah ya, cukup mudah. Nah, ini ada dua contoh, ini saya rasa sudah memberikan gambaran kepada kita semua ya, atau kepada kalian apa sih peluang empiris itu dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, berikutnya. Nah, sekarang peluang teoretik. Nah, ini sekilas saja ya, nanti akan kita kupas lebih dalam untuk peluang teoretik ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Peluang teoretik. Nah, ini peluang teoretik ya, peluang teoretik itu ya sebagian besar itu nanti terkait dengan apa yang dinamakan dengan ruang sampel dan titik sampel ya, ruang sampel dan titik sampel. Nah, bagaimana cara menentukan ruang sampel ataupun juga titik sampel itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya saja. Jadi, nah ini. Sebelum kita membahas materi peluang teoretik, apakah kamu masih ingat materi sebelumnya tentang ruang sampel? Nah, di statistika sebenarnya ada nih ruang sampel. Berapa banyak anggota ruang sampel untuk dua buah dadu jika dilempar bersama-sama? Ya, jadi kalau dua buah dadu dilempar bersama-sama, maka akan kita dapatkan ruang sampel sebanyak atau sebesar 36. Ini nanti akan kita bahas pada video tersendiri. Nah, ini. Jadi ini secara sederhana saja, ya, ruang sampel dari percobaan pelemparan dua buah dadu 1,1, 1,2 sampai dengan 6,6. Nah, ini nanti sering sekali kita gunakan pada pembahasan peluang teoretik.
Perhatikan tabel penjumlahan pada percobaan melempar 2 buah dadu tadi. Kamu akan dapat mengetahui peluang dari masing-masing penjumlahan 2 mata dadu tersebut. Nah, ini. Nah, kalau 1,1 kalau kita jumlahkan menjadi berapa? 2. 1 dengan 2, 1 tambah 2, 3. 1 dengan 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita bisa tuliskan atau buatkan tabel penjumlahannya. Nah, silahkan kamu klik tombol peluang jumlah dadu. Nah, 2 dadu, maka akan muncul 11 pilihan. Nah, pilihlah salah satu dari 11 pilihan tersebut, maka pada kolom hasil akan muncul nilai peluang yang kamu pilih, dan pada kolom kesimpulan akan muncul kesimpulan. Ini sebenarnya aplikasi ya, aplikasi ini sebenarnya. Tapi tidak bisa kita buat di sini ya, tidak bisa kita buat di sini. Nah, perhatikan. Nah, berapa peluang jumlah atau jumlah 2 dadu berjumlah mata dadu 2 atau berjumlah 2. Nah, yang berjumlah 2 ini ada berapa? Yang berjumlah 2 hanya ada 1, sehingga kita bisa mengatakan hasil atau peluangnya tidak lain adalah 1/36. Kemudian jumlah mata dadu 3 ada 1, 2, berarti 2 ya, ada 2 kejadian. Kemudian jumlah seluruh kejadiannya adalah 36. Berarti kita bisa mengatakan bahwa peluang kejadiannya adalah ya, atau peluang empiris, peluangnya tidak lain adalah 2/36 atau 1/18. Nah, ini bisa kita buat ya, bisa kalian lanjutkan sendiri gitu ya, bisa dilanjutkan sendiri. Nah, ini. Nah, dari percobaan tadi kita bisa membuat satu kesimpulan. Apa peluang teoretik itu? Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin terjadi secara keseluruhan, yang sering disebut sebagai ruang sampel. Ya. Jadi peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi seluruh kejadian yang mungkin terjadi atau ruang sampel. Kalau dirumuskan, nah rumusnya menjadi ini. Nilai peluangnya tidak lain adalah NA per NS. NA adalah nilai peluang, NP adalah nilai peluang, NA adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, sedangkan NS adalah frekuensi seluruh ya, kejadian yang mungkin terjadi. Hampir sama rumusannya, hampir sama ya, hampir sama dengan rumusan peluang empiris tadi. Tetapi kalau peluang teoritis itu ya, erat kaitannya dengan titik sampel dan ruang sampel. Nah, sebagai contoh, pada sebuah kantong terdapat 30 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil 1 buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, ini kelereng dalam 1 kantong gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya. Nah, perhatikan. Kita kembali dulu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seluruh kelereng ada 30. Sementara yang berwarna merah ada 16, hijau 8 buah. Ya, berarti yang biru itu adalah sisanya. Nah, yang biru adalah berapa? 16 ditambah 8 dulu itu sudah 24. Ya, sudah 24. Oh, berarti tinggal berapa yang berwarna biru? 30 dikurangi 24 sama dengan 6 buah kelereng berwarna biru. Oh, berarti berapa peluang terambil 1 kelereng biru? Tidak lain adalah 6/30 atau 1/30.
Itu ya. Jadi cukup mudah. Nah, ini sebagai latihannya, bisa dilihat sendiri. Andi dan Hasan sedang main Sweet Gajah, ya seperti tampak pada gambar. Gambarnya mana sih? Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya, jari telunjuk melambangkan manusia, jari kelingking melambangkan semut, dan ibu jari melambangkan gajah. Jika manusia melawan gajah, maka yang menang adalah gajah. Jika semut melawan manusia, maka yang menang adalah manusia. Dan jika gajah melawan semut, maka yang menang adalah semut. Pertanyaannya adalah tentukan peluang mereka akan seri pada Sweet Gajah tersebut. Nah, kalau seri itu berarti siapa ya? Ya, manusia dengan manusia. Nah, kemudian semut dengan semut. Kemudian gajah dengan gajah. Ada berapa kejadian? Ada 3. Ya, ada 3, tetapi seluruh kejadian yang mungkin terjadi ada berapa? Nah, kamu hitung dulu, kamu cari dulu ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya. Ya. Nah, untuk membahas terkait dengan ruang sampel, titik sampel, ini nanti akan kita pelajari pada video kita selanjutnya. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Ya, sebelum saya akhiri, senantiasa ya mohon dukungan untuk berkembangnya channel ini. Tonton videonya, kemudian like, komentar, kemudian subscribe, kemudian share. Ya, share ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.